Bagaimana bisa kita membayar sesuatu hal yang pasti dengan sesuatu hal yang tidak pasti? Bagaimana kita bisa membayar cicilan utang angsuran bank yang pasti dengan sisa bagi hasil usaha kita yang nggak pasti dapat atau enggaknya, kayak gitu loh. Dunia ini terkadang nggak adil ya. Ya walaupun kita tahu bahwa Allah itu maha adil, tapi makanya Allah itu menciptakan akhirat untuk membuat semuanya itu menjadi adil. Jadi nggak usah takut diperlakukan nggak adil di dunia, karena ada akhirat yang membuat semuanya menjadi adil. Dari Mas Dwi Chandra Elwin, Mas, spill cara ekspansi bisnis dengan cara non-riba atau mengelola bisnis dengan cara non-riba. Ya, alhamdulillah ya, Mas Dwi Chandra Elwin. Saya dulu memang perjalanannya dalam membangun studio di Slab Design, letterhand dan sebagainya itu, alhamdulillahnya nggak pakai modal bank, alhamdulillahnya nggak utang-utang riba gitu ya. Gitu. Walaupun waktu itu saya juga belum terlalu ngeh soal riba itu seperti apa dan lain sebagainya. Yang jelas saya nggak mau utang, intinya gitu, sama bank ya. Tapi utang sama orang, tapi kan tanpa riba gitu. Yang Slab Design ini dulu saya modal tuh 20 juta, 10 juta. Jadi kita modalnya 50-50. Saya ini kan bangun sama partner saya. Nah waktu itu saya nggak ada uang 10 juta gitu. Saya ngutang. Bayari dulu ya, gitu. Karena saya tahu partner saya itu ada duitnya gitu. Bayari dulu ya, nanti kalau pas bagi hasil nggak apa-apa, nanti tak cicil dari situ. Alhamdulillah mau gitu loh. Jadi yang akhirnya saya bisa cicil seperti hutang, tapi saya juga tetap punya kepemilikan 50% kayak gitu. Nah, jadi beda akad itu, tapi saya akadnya akad hutang dulu. Tapi kalau akad untuk buka usahanya itu syirkah 50%. Nah, jadi kalau pertanyaannya kembali lagi tadi, gimana cara ekspansi bisnis dengan cara non-riba? Ya otomatis itu tadi, kita mengajak investor untuk menyuntikkan dana ke usaha kita dengan cara bagi hasil atau syirkah. Sehingga kita jangan pakai uang-uang pinjaman yang berpotensi malah jadi menimbulkan riba. Karena gini pengertiannya Mas, kalau kita membangun sebuah usaha itu kan nggak mesti kita dapat untung tiap bulannya. Sedangkan saat kita nyicil bayar utang plus bunga itu udah pasti kita ngangsur tiap bulan seberapa. Nah itu kan jelas nggak sehat. Bagaimana bisa kita membayar sesuatu hal yang pasti dengan sesuatu hal yang tidak pasti? Bagaimana kita bisa membayar cicilan utang angsuran bank yang pasti dengan sisa bagi hasil usaha kita yang nggak pasti dapat atau enggaknya, kayak gitu loh. Itu dari situ aja kan dah konslet ya gitu loh. Nah jadi jangan sekali-sekali teman-teman mencoba untuk melakukan hal itu. Ya mending ya itu aja, cari investor itu antara pengelola ataupun pemodal ya kayak gitu. Itu nanti ada ilmunya sendiri, nanti teman-teman bisa cari referensi sendiri untuk mempelajari gimana sistem syirkah yang benar gitu. Kalau di Slab Design sendiri saya selaku pemodal dan pengelola. Begitu juga teman saya yang sebagai partner, dia juga pengelola dan pemodal. Jadi kita dua-duanya setara ya, equal gitu loh. Sehingga saat kita ya kerja bareng, dapat bagi hasil bareng kayak gitu. Sehingga itu yang perlu kita ketahui. Dan selain itu, daripada misal dari Mas sendiri udah buka studio desainnya, terus nggak sabar nih pengen ekspansi nih, harus cepat ini disuntik dana modal supaya memperbesar studionya. Kalau menurut saya sih ya, mending sabar aja gitu loh. Daripada muterin duit bank yang riba atau mungkin duit orang lah ya kayak gitu, sabar aja. Justru hasil yang kita dapatkan itu kita ambil sedikit, kita simpan yang banyak. Sehingga yang banyak itu nanti kita putar aja dari situ gitu loh. Misal nih, kalau dari kita sebagai freelance, kita bisa mengusahakan dalam tiap bulannya itu paling nggak rata-rata udah $500 per bulan gitu. $500 hidup di Jogja itu kan udah lumayan banget ya. Nah kita pengen invest tuh, gimana caranya? Ya otomatis kita nyari orang dulu untuk memperlancar kerjaan kita, untuk bisa kita delegasikan. Nah dari $500 itu kita sisihkan $150 paling nggak. Itu kan dapat 2 juta lebih ya, bisa untuk meng-hire desainer yang kemudian menjadi perpanjangan tangan kita.
dengan kita meng-hire orang, otomatis kita udah lebih banyak menghilangkan kerjaan-kerjaan teknis, kita bisa fokus ke hal-hal yang strategis. Jadi tugas kita akhirnya mencari job sebanyak-banyaknya lewat segala macam platform yang ada, dan paling enggak target kita bisa minimal 2 kali lipatnya, jadi $1.000 nah itu dengan satu tim. Nah begitu terus seterusnya, kita menyisihkan lagi untuk memperbanyak lagi peluang-peluangnya. Jadi cara kerjanya gitu. Jadi daripada kita istilahnya tergoda untuk mempercepat ekspansi usaha kita, mending kita kerjasama aja atau sabar untuk memutar tabungan kita. Oke, lanjut. Pertanyaannya dari Mas Pompi Syaiful. Tanya Mas Arya Pamungkas, Mas Arya kan ganteng, finansialnya lebih amanah, baik hati dan tidak sombong. Kenapa kok istrinya cuma satu? Ini banyak yang juga tanya-tanya, kapan nambah, kapan nambah? Waduh, Masya Allah. Ya gini Mas, karena satu aja tuh nggak habis-habis manisnya, jadi ngapain nambah kalau ini aja masih belum habis. Dan kayaknya nggak habis-habis gitu. Ya karena memang satu aja udah cukup, ya kenapa harus nambah? Karena kalau nambah itu otomatis nggak cuma nambah manisnya, tapi nambah permasalahan juga. Gitu ya guys. Terus selanjutnya dari Mas Gilang Bayu Rizkika. Menurut Mas Aryo, dakwah dulu apa kaya dulu Mas? Saya berusaha dari dulu mencoba jadi orang bermanfaat, namun di luar sana banyak tokoh yang hidupnya dari circle jelek namun kaya. Tiba-tiba tobat hijrah punya impact yang rasanya lebih besar, bisa donasi lebih banyak, lebih dekat dengan ulama besar dibanding yang rasanya berjuang meraih keberkahan dari nol. Ada yang rusak, kurang berkontribusi. Nah, jadi gini Mas, Masya Allah ya, namanya privilege orang itu kan beda-beda. Jadi kita nggak perlu menyamakan diri kita dengan orang-orang yang udah Allah kasih anugerah seperti itu gitu loh. Ya cukup fokus aja apa yang kita kuasai di wilayah kita itu, kira-kira apa yang kita bisa maksimalkan. Karena Allah itu juga, yang saya pelajari ya dari guru-guru saya itu, Allah itu menilai pengorbanan kita itu bukan seberapa besar apa ya istilahnya apa yang kita sedekahkan, dalam arti gini, misalkan kita gajian dalam sebulan 2 juta gitu, tapi kita bisa mensedekahkan 1 juta gitu, dibandingkan orang crazy rich yang punya harta triliunan 271 T tapi sedekahnya 10 juta per bulan. Nah itu secara nominal kan jauh lebih besar yang 10 juta per bulan, tapi kan dari persentase itu kan dia hanya mengeluarkan sedikit ya dari sekian ratus triliun itu. Ya, otomatis kan dari situ dilihat seberapa besar pengorbanannya, jadi bukan seberapa banyak uang yang dikeluarkan gitu. Jadi kembali ke pertanyaan, dakwah dulu apa kaya dulu? Ya pastinya dakwah dulu lah, karena dakwah itu kan kewajiban, sedangkan kaya itu bukan suatu hal yang wajib. Tapi dengan kita kaya gitu atau punya dititipi oleh Allah banyak uang, itu akan sangat mempermudah kita dalam berdakwah kayak gitu. Tapi itu bukan sebuah kewajiban. Jadi ya nggak apa-apa kita berniat berusaha untuk kaya, supaya apa? Niatnya supaya bisa support dakwah lebih baik lagi. Apa yang ngebuat Mas Arya tetap menjalani hidup walaupun dunia ini tidak adil? Ya memang sejatinya dunia ini terkadang nggak adil ya. Ya walaupun kita tahu bahwa Allah itu maha adil, tapi makanya Allah itu menciptakan akhirat untuk membuat semuanya itu menjadi adil. Jadi nggak usah takut diperlakukan nggak adil di dunia, karena ada akhirat yang membuat semuanya menjadi adil. Sama seperti saudara-saudara kita di Gaza, bagaimana tidak adilnya mereka diperlakukan oleh, bisa dibilang seluruh dunia ya, ibaratnya gitu. Seluruh dunia hanya bisa melihat mereka dibantai, jajah, di apapun itu segala macam, dibunuh dan sebagainya. Nggak adil banget gitu loh. Mereka nggak salah apa-apa kok digituin gitu. Tapi akhiratnya nantilah mereka mendapatkan segala macam imbalan dari apa yang mereka udah lakukan, kesengsaraan, terus kemudian dizolimi dan lain sebagainya selama di dunia, itu ditebusnya di akhirat. Makanya di akhirat nanti semuanya akan menjadi adil kayak gitu. Nah, kebalikannya pihak-pihak yang istilahnya mensupport Zionis dan lain sebagainya, yang kemudian membantai Gaza, ya nanti akhirnya di akhirat nantilah mereka harus membayar segala macam yang mereka lakukan selama di dunia. Jadi tetap bakalan adil, cuman memang kita harus bersabar di dunia ini. Kita harus tetap menjadikan itu menjadi istilahnya pahala untuk kesabaran kita dan keikhlasan kita dalam menjalani hidup gitu. Oke lanjut, kalau slab mulai dari mana Mas?
Upwork atau jualan di platform kok pengen? Ya seperti yang saya jelaskan sebelumnya, Slab itu memang awalnya mulai dari logo kontes, kemudian dapat klien, terus di follow up, terus dapat job-job direct lewat email. Cuman saat ini Slab Design sendiri memfokuskan untuk mendapatkan traffic klien-klien itu dari Dribbble. Caranya gimana? Ya itu adalah kita bikin karya setiap harinya. Jadi kalau misalkan saya pernah dikasih tahu sama teman saya, kalau bikin sebuah portofolio itu bikinlah sebuah karya yang memang diperuntukkan untuk portofolio. Jadi bukan kerjaan-kerjaan klien yang kemudian itu diupload menjadi sebuah portofolio, karena nanti akan ada arahan-arahan atau taste atau dari klien yang kemudian tercampur di situ, sehingga kita nggak bisa bereksplorasi secara utuh ya, secara maksimal. Makanya bikinlah karya yang memang itu diperuntukkan khusus untuk portofolio, sehingga kita setiap harinya itu bikin karya untuk diupload sebagai portofolio di Dribbble. Terus kemudian dari portofolio tersebut kita perbanyak item-itemnya. Maksudnya misalkan di portofolio itu homepage saja, web design gitu ya, homepage. Nah nanti di produknya itu kita perbanyak untuk inner page-nya. Jadi misalkan ada contact us, ada about us, dan lain sebagainya gitu. Kita perbanyak, kita jual di marketplace seperti di Envato, di Creative Market, di UI8 kayak gitu. Sehingga nanti dua-duanya dapat ya, dari orientasi berupa produk maupun orientasi berupa service kayak gitu. Jadi akhirnya kita bisa dapat dua sisi gitu jualannya. Jualan service dapat dari portofolio yang kita bikin, jualan secara passive income lewat produk yang kita sebar di berbagai marketplace, kita dapat juga gitu. Dari hal inilah yang kemudian membuat Slab Design sendiri dalam bekerja sehingga bisa balance gitu. Di saat lagi full banyak project, otomatis kita kerja ngerjain project sesuai permintaan klien. Nah di saat kliennya lagi kosong, kita bikin produk kayak gitu, yang kemudian kita upload sebagai portofolio untuk mancing klien. Terus gimana cara narik klien ya supaya kita tuh bisa menarik traffic? Ya kita bisa sebar-sebar freebies seperti yang pernah saya ceritakan, bahwa freebies itulah nanti yang menjadi pancingan di saat orang itu download freebies tersebut, mereka ke website kita, dan kemudian mereka bisa order ke kita kayak gitu. Gimana cara cari job sebanyak-banyaknya? Ya otomatis kita itu harus mengusahakan diri kita itu supaya mudah ditemukan di online. Kita upload profile kita, karya-karya kita, bikin akun di setiap platform yang ada gitu, dengan username yang unik ya. Misalkan Berkah Studio atau mungkin Selamat Dunia Akhirat Studio gitu. Nah itu disamain semua username-nya, kita bikin di berbagai macam platform, terus kita upload profile kita lengkapi istilahnya experience kita, profile kita secara singkat, bio-nya lah ya. Kemudian kita upload juga nama email kita di situ, alamat email, sekaligus mungkin portofolio kita juga kita upload. Entah di situ misalkan entah di situ kemudian di situ ada fasilitas mengupload portofolio, atau kita bisa sematkan link yang portofolio itu kita bisa upload di Dropbox. Nah nanti di Dropbox kita bikin link singkatnya ya, short linknya, bit.ly gitu, atau pakai tiny URL, hal-hal seperti itu. Nah ini menarik teman-teman, saya pernah bikin satu akun di satu platform namanya People Per Hour. Mungkin ada teman yang tahu, ada yang mungkin masih asing. Jadi di sini nih platformnya tuh mirip kayak Upwork, cuman ya istilahnya tuh dia modelnya pakai bayar per jam itu. Saya itu nggak pernah ngebid di situ, saya nggak pernah ngoprek-ngoprek di dalamnya seperti apa. Saya hanya bikin akun aja dan juga ngupload ini istilahnya karya di situ ya. Nah saya itu dihubungin, ada klien yang masuk email saya, terus tahu saya dari People Per Hour katanya kayak gitu. Nah itu kan suatu hal yang kadang tuh di luar nalar kita ya gitu. Dimana ada klien datang dari arah yang tidak kita sangka-sangka, yang kita sendiri awalnya tuh saya bikin tuh cuma iseng-iseng doang gitu loh. Nah makanya itulah pentingnya kenapa kita bisa mudah ditemukan di online, di berbagai macam platform,
bahkan sampai di sosial media, sampai LinkedIn juga, itu juga penting gitu. LinkedIn tuh banyak banget teman-teman saya yang dapat kerjaan dari sana. Kan di situ juga banyak ya perusahaan-perusahaan yang posting job soal kebutuhan desain grafis gitu. Yang bahkan nggak hanya sekedar dalam negeri tapi luar negeri. Ada teman saya yang kemudian dia mencoba untuk melamar lowongan kerjaan desain grafis di mana itu perusahaan Dubai ya, di Dubai sama di Hong Kong. Nah, alhamdulillahnya itu lowongannya itu graphic designer yang bisa dikerjakan secara remote. Wah, itu cocok. Jadi penghasilan Dubai hidup di Indonesia, wah itu top banget itu. Makanya kita pastikan itu tadi, pelajari setiap platform-platform yang ada, kita buka setiap akun-akunnya, kita cobain satu persatu, sehingga itu tadi akhirnya kebanjiran job. Nah, caranya seperti itu.